warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Majelis Guru Karyawan SMA Negeri 1 Rawa Utara. Sebelumnya kata hari ini adalah tentang apa ya, saya lupa. Tempat ini kami ada berlima orang Bapak Ibu. Saya Adib Arifin, lahir di Padang 1988. Perkenalkan, nama saya Fitmawati. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lamia Trisnida, CGP Angkatan 8. Nanti saya fokus ke materi keyakinan kelas untuk diseminasi kali ini. Sekian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Bardia Hayati. Saya mengampu mata pelajaran PKWI. Saya menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia bebas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisa Wulandari, mengampu mata kuliah Fisika CGP Angkatan 8 dengan Ibu Fasil, Bu Suci Ramadhani, dan Ibu PP Bu Kartati. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Bapak Ibu, kesempatan kali ini saya mewakili kepala sekolah dalam kegiatan guru penggerak, karena beliau juga mengikuti kegiatan yang sama dengan kesibukannya. Tujuan guru penggerak ini adalah untuk memberikan perubahan di bidang pendidikan. Untuk itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita dukung kegiatan ini mulai dari awal sampai akhirnya nanti, sehingga pendidikan di sekolah kita ini dapat berubah mungkin ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapak Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti di bentuk kegiatan kita kali ini, kan tentu mengganggu BBM ya Bapak Ibu ya. Saya mendapatkan materi tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, judulnya ya Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Baik ya Bapak Ibu ya? Baik tidak judulnya? Baik tidak? Berarti insya Allah tujuannya baik. Insya Allah tujuannya baik. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sebelum itu saya tanya loh Bapak Ibu dan Ibu. Sebelum saya sampaikan materi ini, kira-kira Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata disiplin Ibu Niza? Sudah. Kira-kira menurut Bu Niza, disiplin yang ada dalam kepala Bu Niza itu apa? Disiplin tentang waktu. Keren ya? Saya terpesona dengan kawan giginya. Lalu aturan, pergi, berpakaian. Oke, makasih Bu Niza. Tepuk tangan untuk Bu Niza teman-teman. Sekarang kita minta ke Bu Eli. Mana tuh Bu Eli? Terima kasih Pak Ari, walaupun saya tadi agak bekerja namun tidak mengurangi pentingnya acara ini. Disiplin bagi kami adalah tolong di foto Pak ketaatan pada aturan yang berlaku. Jadi jika seseorang itu sudah disiplin, berarti dia sudah taat pada peraturan yang ada. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memang pengalaman tidak mengkhianati ya Bu ya. Sebelum saya masuk ke disiplin positif, Bapak Ibu saya bagikan oleh-oleh satu kata yang terlintas di kepala Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin. Misalnya Pak Sat, ketika mendengar disiplin, kata yang terlebat adalah ari. Betul. Satu kata yang mewakili pemikiran Bapak Ibu ketika disebut kata disiplin. Ya, silakan Bu Leni. Menurut saya disiplin itu maksudnya tepat waktu. Tepat waktu. Tepuk tangan tuh Bu Leni. Pemahaman Bapak Ibu dengan materi yang akan saya sampaikan. Silakan Bu Leni. Baiklah, terima kasih waktunya Pak Ari. Di sini mungkin pemahaman saya, kalau dia disiplin negatif itu adalah bentuk-bentuk peraturan yang kita berikan ke anak, tapi ya berbentuk hukuman. Berarti anak akan disiplin, tapi bentuk disiplinnya mungkin tidak permanen dan akan kembali lagi ke kebiasaan lama atau masa terpaksa. Aturan sama materi aturan, on time, waktu, taat, tepat waktu, aturan waktu, patuh, taat. Kita lebih condong waktu loh. Karena nilai-nilai kebajikan universal tidak hanya waktu. Jujur itu Pak Dayat disiplin positif itu. Sehat itu disiplin positif. Kalau sakit, nah, disiplin positif itu tidak hanya itu. Mari kita lihat slide tadi. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan universal: keadilan, kehormatan, kepedulian, integritas, kejujuran, keamanan, sabar. Sabar Bapak dan Ibu. Ini yang kurang bagi saya. Inilah nanti disiplin positif yang akan kita ajarkan ke anak kita. Bagaimana yang adil, bagaimana yang hormat, bagaimana yang peduli, tanggung jawab bagaimana. Anak kita Bapak Ibu, perhatikan di kelas. Kalau dia penghapus misalnya, biasanya nggak kebalikan lagi. Nah, orang yang malah yang punya malah yang ambil, itu nggak tanggung jawab. Maka kita ajarkan itu. Jadi Bapak Ibu, implementasinya dalam pembelajaran ini di luar ya. Salah satunya implementasinya dalam pembelajaran adalah ketika di awal itu bukan begitu teorinya. Jadi bangun dulu kedisiplinan kepada anak. Masuk kelas Bapak Ibu, cerai. Perhatikan sampah. Itu disiplin positif. Jangan pernah mulai PBM sebelum kelasnya bersih. Perhatikan bajunya. Jangan pernah mulai PBM sebelum anak itu rapi. Itu disiplin positif. Waktu Bapak Ibu untuk mengontrol anak itu tak masalah. Di kurikulum Merdeka itu ditamakan. Bapak Ibu ngajar 2 JP berarti 40, 90 menit. 40 menit habis untuk disiplin positif, tak masalah. Tak masalah. Terapkan disiplin positif itu padanya. Lanjut Bu. Nah, kemana perginya disiplin positif ini Bapak dan Ibu? Disiplin positif ini nantinya disepakati. Disepakati. Di mana? Ya tentunya di keyakinan kelas. Hasil kesepakatan. Bisa Pak dan Ibu? Bisa? Oke. Kayaknya Pak Ibu tegang. Kalau tegang kita nyanyi. Di sini kegondong dia. Kami guru dari Laut Utara, Cikampek, Tasikmalaya, belajar dengan kurikulum Merdeka. Jakarta ke Jayapura, Jangan lupa dengan istilah P5 Madura sampai Papua. untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Ini Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Semangat pagi. Karena kita masih pagi, masih jam 10 pagi menjelang siang, jadi seharusnya kita harus tetap semangat ya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Teori Motivasi, Hukuman, Penghargaan, dan Restitusi. Nah, apa ya itu ya perbedaannya ya? Apakah selama ini yang kita lakukan sudah benar apa belum?
Sudah sesuai dengan teori psikologis atau belum? Nah, mari kita saksikan. Lanjut Bu Siti. Safer, ya, Pak Safer. Apa tujuan Pak Safer datang ke sekolah sebelum bel kita berbunyi? Yang terdisiplin waktu. Iya, keren. Yang kedua, Pak? Yang kedua, lebih baik guru yang hadir dulu daripada siswa. Ya, tepuk tangan untuk Pak Safer ya. Keren sekali jawabannya Pak Safer. Tujuannya adalah disiplin waktu dan lebih baik guru datang dahulu dibandingkan siswanya. Pertanyaan kedua. Nah, nih, saya mau tanya dulu Ibu Sahara. Apa motivasi Ibu tepat waktu? Kita bisa mengajarkan disiplin waktu kepada anak. Ya. Kita duluan yang masuk, otomatis kita sudah menerapkan disiplin waktu kepada anak, mengajarkan. Iya, terima kasih Bu Sahara. Tepuk tangan untuk Bu Sahara. Intinya sampaikan Bu Sahara adalah kita datang tepat waktu ke kelas untuk menunjukkan bahwa kita sudah bisa menjadi teladan bagi murid kita untuk disiplin waktu. Lanjut Bu Suci. Kita datang ke sekolah tepat waktu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalkan nih kita datang pagi-pagi ketika Pak Kepala Sekolahnya datang saja. Kalau Pak Kepala Sekolah tidak ada, ya mungkin bisa saja kita akan berlama-lama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalkan di sekolah kita mengadakan bagi siapa guru teladan yang dengan nilai-nilai yang kita percaya sendiri. Nah, menurut Bapak Ibu, di antara ketiga motivasi ini, mana yang paling bagusnya? Silakan. Di antara motivasi eksternal tadi itu Bapak Ibu, ini pernah terjadi ya Bapak Ibu ya. Saya selalu menanamkan ke dalam diri saya banyak anti yang namanya terlambat. Anti yang terlambat. Itu bukan karena takut dihukum, dimarahi. Saya nggak takut dimarahi Bapak Ibu. Bukan karena takut dihukum, tidak. Dan juga tidak mengharapkan penghargaan apa-apa dari sekolah ini, tidak. Selama 4 tahun itu saya laksanakan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah 4 tahun saya di sini, belum sekalipun saya terlambat dalam PPN aktif. Apa sebab? Bagi saya itu motivasi internal Bapak dan Ibu. Menjadi orang yang diinginkan anak-anak, kita contoh. Kalau nggak kita, siapa yang akan mereka contoh? Maka jadilah pribadi yang sudah bisa menjadi teladan bagi kita semuanya. Selama 4 tahun ini boleh dibilang hampir tidak pernah terlambat atau tidak pernah ya Pak Arya. Selalu karena beliau menanamkan dalam dirinya bahwa kita harus menghargai diri kita sendiri dulu. Nah itu, kita menghargai diri kita sendiri dulu, baru nanti bisa orang lain menghargai kita. Nilai-nilai apa yang kita hargai? Ada nilai disiplin waktu, nilai tanggung jawab, nilai integritas, ya, integritas kita sebagai seorang guru dalam melaksanakan amanah kita dan menjadi teladan. Jika di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan kita datang tepat waktu, atau tidak ada yang memuji, atau tidak ada yang memanggil kita, apakah kita akan selalu berusaha datang tepat waktu? Iya, berusaha ya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin karena lihat apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelumnya apakah kita telah mengenal ini istilah yang ketiga? Belum ya? Apa itu restitusi nanti akan kita lihat. Ini kita nyuruh anak-anak itu keliling lapangan ya. Keliling lapangan kalau tidak membuat tugas atau menyuruhnya push up. Nah, seperti itu. Kira-kira apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Apakah ada? Nah, kita mau bermain tebak-tebakan dulu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali kalimat di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena si A datang terlambat. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu Eli? Sangat susah juga sebenarnya membedakan hukuman dengan konsekuensi. Yang jelas
hukuman itu apakah ini salah, nanti Bu Nisa tolong diluruskan. Menurut kami hukuman itu lahir dari konsekuensi. Ini kan konsekuensi. Nah, nanti akan kita lihat ya apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Yang kedua, lari 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi, Bu Sil? Nah, Bu Sil menjawab hukuman. Nanti kita lihat ya. Nah, kita lihat nanti ya. Makasih Bu Sil. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Bu Apri ini apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, nanti kita lihat ya Bu ya. Kita simpan dulu jawabannya. Ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Gimana Bu Lilis? Karena tanggung jawab dari apa yang telah dilakukan. Iya, makasih ya Bu Lilis ya. Konsekuensi karena tanggung jawab dari apa yang telah diperbuatnya nanti. Hitam. Oh, ini maksudnya murid kesurupan. Sedangkan anak yang berlari keliling lapangan basket di mapel PJOK, di mapel dia sendiri, dia terlambat datang, itu merupakan konsekuensi yang hanya diberikan oleh guru dan murid hanya menerima hukuman tanpa kesepakatan. Lalu lanjut, apa itu konsekuensi? Nah ini ya, konsekuensi dari sebuah tindakan pelanggaran, ia sudah terencana atau telah kita sepakati dengan murid kita di kelas atau di sekolah. Nah, lalu tapi konsekuensi ini ada juga efek negatifnya, yaitu murid dibuat tidak nyaman dalam konsekuensi yang dia lakukan, maka bagi dia efeknya dia akan tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Nah, jadi ketika anak lari keliling lapangan, kalau terlambat datang ke sekolah itu berarti hukuman. Tapi ketika dia terlambat di jam PJOK-nya karena di mapelnya atau tidak memakai baju olahraga, itu merupakan konsekuensi dari apa yang telah ia langgar. Lanjut Bu Suci. Nah ini ya. Jadi kesimpulannya hukum atau suatu ciri khas dari perlakuan yang kita berikan yang berefek gagal atau tidak mensukseskan murid-murid kita ke depannya. Sedangkan konsekuensi dan restitusi yang kedua itu merupakan identitas sukses, karena ini akan nanti memberikan kesuksesan bagi murid-murid kita dan contoh dari disiplin positif. Nah, lanjut Bu Suci. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, karena sudah tegang juga kondisinya, kita ice breaking sedikit ya Bapak Ibu. Ya, sedikit saja. Ya, nah kita akan uji kefokusannya. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam. Dan kendalanya. Hukum, nyanyi. Hukumannya nyanyi. Penghargaan. Nah, penghargaan ini bahasa kitanya yang sering kita dengar apa, Ibu-ibu? Hadiah. Ya, hadiah boleh. Atau reward ya, reward yang kita berikan. Biasanya kita berikan berupa apa? Oh, tepuk tangan boleh juga, berupa pujian ya Bu. Apalagi? Doa itu luar biasa sekali ya. Atau ada yang memberikan barang ya Bu, mau pena atau buku dan lain-lainnya. Ternyata dari materi yang kita pelajari bersama di CGP, penghargaan jangka pendek dan panjang. Jadi maksudnya ini, penghargaan efektif untuk memotivasi siswa dalam hanya jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang tidak. Mengapa? Karena dia tergantung dari penghargaan yang kita berikan gitu. Kalau tidak dua berikan penghargaan, nyolah luyu, selain nyolah semangat lah seperti itu. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Nah, siapa yang bisa menjawab kali-kali ini mendapatkan pena 1? Nah, maka ketika di pertemuan selanjutnya materi Pitagoras misalnya yang lain lagi materinya, ketika kita tidak memberikan hadiah pena, maka dia akan kecewa. Nah,
Mengapa kemarin teman saya diberikan yang mendapatkan penghargaan? Pertemuan ini si A lo bahagia, pertemuan berikutnya si A lo bahagia. Nah, maka si B akan merasa iri atau si C seperti itu ya. Ada kemungkinan temannya itu merasa iri dengan temannya. Penghargaan menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Nah, ini juga sama kayak ini yang materi baru juga bagi saya juga. Apa artinya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi bagaimana restitusi ini fokusnya adalah pada karakter siswa, bukan pada tindakan. Nah, jadi kita fokus untuk membangun karakter siswa, karakter dari dalam dirinya, atau motivasi intrinsik. Lalu restitusi itu menguatkan siswa itu karena kita tidak fokus pada kesalahannya, kita fokus biasanya cenderung berperan sebagai orang yang penghukum, atau nanti ada juga disampaikan oleh Bu Sik juga teori kontrol. Posisi kita di mana? Apakah sebagai penghukum, sebagai manajer kah gitu? Nah, buat lagi kembali ke kelompoknya. Makanya di restitusi ini itu sebenarnya adalah proses diskusi umumnya, intinya. Diskusi ada 3 langkah-langkahnya, nanti disampaikan Bu Pit. Yang jelas di restitusi ini, ketika kita tanya mereka apa alasannya terlambat, mengapa terlambat, nah lalu kita tanya ke dia, apa tindakan selanjutnya yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi, apa janjinya ke kita, dan kita tanya juga nilai-nilai apa yang telah kamu langgar. Misalkan, ya Bu, saya tidak disiplin Bu, atau ya Bu, maaf Bu, saya salah Bu. Nah, seperti itu. Justru itu membuat mereka akan memperbaiki kondisinya ke depannya dengan kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya memberi hukuman berlalu begitu saja gitu. Besok itu lagi juga anak-anak kita yang melanggar peraturan sekolah, yang tidak memakai atribut sekolah. Nah, itu sebaiknya kita pergi 3 restitusi. Kayak apa ya semuanya? Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi teman-teman saya sebelumnya sudah menjelaskan tentang seperti apa siswa yang disiplin positif itu, disiplin yang negatif seperti apa. Ini dari yang disampaikan oleh semua tadi, hubungannya dengan ini apa? Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bisa gagal. Coba, Ibu bisa. Anak itu bisa gagal. Ya. Mungkin dari materi-materi yang telah kita dengar tadi, salah satu ya, itu mengantarkan tugas mungkin, mengerjakan tugas-tugas rumah. Salah satunya itu yang menyebabkan anak itu salah satu. Ya, bagus sekali ya. Menurut saya kenapa anak kita itu bisa gagal ya sama dengan Bu Eni, selain karena tidak disiplin tadi di sekolah, mungkin karena di rumahnya dia kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, kurang belayan kasih sayang, kurang ada orang yang mengontrol dirinya di rumah seperti itu. Jadi dia berkeliaran saja, tidak terkontrol belajarnya di rumahnya. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh diri kita sendiri juga sebagai pendidik, dan juga harus dipenuhi oleh murid-murid kita. Nah, ini dia pertanyaan pemantiknya. Sama ya, beberapa hal pertanyaan pemantik. Jadi misalnya yang pertama, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kan? Kemudian kira-kira itu seperti apa? Kesenangan apa yang dirasakannya di sana? Kemudian kebutuhan dasar apa yang kekurangan pada anak tersebut? Coba Ibu Elia. Saya Bu dia selama belajar seni budaya misalnya kan, banyak sekali kesenangan anak-anak itu sebenarnya yang saya tidak senangi walaupun saya guru seni budaya ya. Contohnya
Kadang dia memukul-mukul kursi, besi dengan besi. Walaupun dia menghasilkan bunyi sebenarnya menurut saya tidak termasuk menyenangkan. Jadi kadang walaupun dia merasa Selanjutnya, ibu kita aku karena ibu guru sayang sama aku, gitu kan kira-kira kan sering itu kan guru piket memanggil anaknya di kantin karena sedang makan ya, kita kejar dia ke sana. Itu kira-kira kebutuhan apa yang dikurangi oleh anak itu? Padahal kita sudah begitu berikan perhatian, kita panggil, kita kejar dia, dengan begitu semangatnya kita mencari dia agar dia mau belajar. Kira-kira apa sebenarnya? Ya, yang sudah kita berikan kita perhatian. Iya, berarti perhatian itu muncullah sebuah cinta. Bahkan kita kejar, kita cium banyak lah yang kita lakukan sehingga kita menumbuhkan cinta dan kasih sayang kepada anak kita. Nah, berikutnya, aku sebal, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-teman di depan kelas. Itu sering kita lakukan juga nggak seperti itu? Misalnya, ini kan. Oh, jawaban temannya salah, jawaban dia betul. Kamu ini, jawaban kamu salah, teman kamu sudah betul. Kita tampilkan. Apakah pernah kita lakukan hal seperti itu? Nah, kita pernah melakukan hal seperti itu. Sebenarnya cuma gitu aja. Dengan ibu guru saja, katanya kan, kita cuma ceramah saja di kelas. Anak itu butuh sebenarnya hal yang lain ya, yang membuat dia itu bersemangat dan ingin melihat kita di depan. Mendengarkan semua pendapat kita. Ya? Di dalam kelas sesuatu butuh ketenangan ya, misalnya di dalam mengajarkan pelajaran aja gitu kan, aktivitas hiburan yang lain yang Semuanya ya, masih ini ya. Saya tanyakan kepada siswa, mau seperti apa kegiatan kita agar pembelajaran materinya menerapkan ke lapangan sampai dia selesai. Sampai dia kekang, dia pasti dia akan melawat kepada kita. Saya sudah merasakan hal yang seperti ini. Nah, selanjutnya ini dia materinya ya, tentang yang kita paparkan tadi di dalam kelas, kita terapkan kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Nah, yang pertama tentu kita harus di sana ada gambar, ada rumah, kemudian anak yang makan, kita bisa sampai ke sekolah ini. Kemudian dari sendiri nggak mampu menerima apa yang kita sampaikan. Ternyata kebutuhan dari siswa tersebut tidak terpenuhi dari kelima kebutuhan yang ada. Nah, yang pertama kita lihat kebutuhan untuk makan. Ya, pagi-pagi anak kita lapar. Jadi kita sebagai guru harus selalu mengingatkan dengan sabar sebelum berangkat ke sekolah, kita harus sarapan dulu ya, agar kita bisa belajar maksimal. Kemudian jaga kesehatan sehingga bisa ke sekolah keesokan harinya. Begitulah setiap hari. Jangan bosan kita mengingatkan. Di sana ada gambar ya. Itu gambar siapa kira-kira Bu Ilis? Iya, Pasda. Itu tokoh pendidikan ya yang kita agung-agungkan. Menjadi terakhir diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki harga diri. Jadi harga diri itu akan datang sendiri dengan pengakuan orang lain kepada kita. Dan yang terakhir ya, ada gambar burung yang terbang ya. Mana burungnya, Bu? Kalau burung Kita semua itu kan butuh kebebasan, tidak bisa kita dikekang. Sama halnya dengan murid. Kalau kita belajar di kelas kan, masa kita semua yang menentukan? Kita tanyalah sekali-kali kepada murid kita, mau seperti apa? Mau bagaimana? Dalam hal kebutuhan akan pilihan kita. Aktivitasnya berbeda-beda, berarti kesenangan dari anak tersebut, senangannya juga mencari hal-hal yang bermanfaat kan? Jadi ketika anak kita itu ingin belajar, misalkan sudah kita meminta pendapat, kebebasan tadi, anak kita itu mau inginnya di mana belajar. Ya, kita sama-sama menerapkan ya, yang mana nanti anaknya ingin belajar, yang ada di kelas itu ingin belajar di luar, misalkan di bawah pohon ya, kita ikuti saja kemauan mereka, agar materi yang kita inginkan bisa tercapai. Nah, dari kebutuhan tadi ada 5 kebutuhan yang sudah dipaparkan, tentu akan tercipta ya dunia yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas, peserta didik yang berkualitas. Kira-kira seperti apa Pak Ari?
dunia yang kebutuhan dasar kita itu terpenuhi, itu dunia berkualitas. Kemudian berkualitas artinya ada manfaatnya kita ada di dunia ini. Jangan hidup lebih ada manfaat ada gitu. Di dunia berkualitas adalah dunia yang masyarakatnya orangnya itu sudah memenuhi sebuah kebutuhannya dan bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu sekiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama ya agar terarah apa tujuan dunia berkualitas tadi. Nah, yang pertama itu masuk kepada nilai-nilai kebajikan yang harus kita miliki, yang kita berikan contoh kepada anak didik kita. Bagus sekali ya. Kemudian, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Menjadi guru madrasah. Terima kasih Bu Dia dan semua, saya ini sangat semangat ini. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Sebagaimana cita-cita saya adalah jadi guru dari dulu. Jadi saya pekerjaan ideal itu jadi guru dan sekaligus ibu rumah tangga. Terima kasih. Sama ya, mewakili dari semua yang Anda inginkan atau yang kita inginkan. Nah, paham maksudnya? Enggak? Nah, coba Bu Eni ya. Nah, jawaban dari teman-teman semua sudah mengarah ke sana ya. Yang mana dunia berkualitas masing-masing kita pasti berbeda ya. Kalau Kak Melda mungkin dunia berkualitasnya di daerahnya ya, karena dia setiap hari berada di sana. Kemudian kan dokumentasi yang harus kita berikan kepada mereka agar mereka yakin dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, ada kebutuhan dasar ya. Tadi kita sudah bahas ya, kebutuhan dasar manusia, kemudian dunia berkualitas. Yang mana kebutuhan dasar itu bersifat umum ya, universal. Berarti setiap kita harus ya, harus memenuhi kebutuhan, kelima kebutuhan dasar yang tadi di proses pembelajaran. Jadi yang di sini saya sampaikan seperti ini agar pendidikan ya dan dunia berkualitas dari masing-masing kita sebagai guru dan harapan kita murid kita juga mampu maju. Ya, alhamdulillah ya sekolah kita dari hari ke hari sudah ada perubahan ya dari yang sebelumnya. Alhamdulillah dengan kinerja kita bersama kan sudah ada pergerakan, sudah nampak kalau pendidikan di sekolah kita ini sudah mulai berkualitas. Jadi intinya kita sebagai pendidik harus terus mengembangkan dunia berkualitas kita sebagai guru, kemudian kita tirukan atau kita peserta didik kita agar nantinya peserta didik dari sekolah kita ini menjadi anak-anak yang berkualitas. Dan mungkin sekian dari saya ya. Untuk tanggapan nanti ada yang kurang jelas nanti di sesi terakhir ya. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini saya kebagian tentang keyakinan kelas. Nah, pertama mungkin Bapak Ibu agak baru atau sudah pernah mendengar apa itu keyakinan kelas. Apa bedanya dengan kesepakatan kelas atau dengan peraturan kelas? Ada yang bisa membantu saya? Keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan peraturan kelas. Nah, apakah tiga hal itu berbeda atau sama kira-kira? Bagaimana Ibu Winda? Keyakinan, Kesepakatan dan peraturan. Saya coba jawab ya, tapi tidak tahu benar atau salah. Ya, itu pendapat Ibu Winda. Kalau peraturan memang disepakati bersama, tetapi mungkin atau guru atau oknum tertentu yang menetapkan. Kalau kesepakatan semuanya ikut serta apakah benar-benar sepakat atau tidak. Tetapi belum tentu yakin kalau disepakatan. Jadi kalau keyakinan mungkin setelah sepakat semuanya yakin untuk menjalankan, semuanya bersedia menerima konsekuensi yang didapat. Ya, terima kasih dengan Ibu Winda tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan peraturan kelas. Bapak Ali ada yang ingin disampaikan? Apa tadi Bu Mia? Keyakinan, kesepakatan, dan peraturannya. Yang terakhir ya saya yang terakhir. Peraturan.
Kalau peraturan itu biasanya kita yang buat ya Pak Ilya. Nah, artinya peraturan itu turunnya dari atas. Oh, peraturan dari langit. Itu peraturan. Kesepakatan. Nah, kesepakatan adalah dari kita sama kita. Sepakat membuat aturan. Sepakat. Dan kadang-kala sepakat itu berat sebelah. Tapi kalau keyakinan itu dari dalam, suatu gerak dari hati, cek saya begini, nah itu keyakinan. Jadi yang paling rendah itu peraturan, sepakatan. Yang paling tinggi nilai tanggung jawabnya itu keyakinan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari, kita beri tepuk tangan untuk Pak Ari. Jadi sudah lengkap yang dijelaskan sama Pak Ari ya, apa beda keyakinan, beda peraturan, beda aturan. Kita bahasnya tentang keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan berarti itu seperti kata Pak Ari tadi, dia dari dalam. Kita minta kesepakatan, memang melalui kesepakatan juga. Tapi kesepakatan itu kita yakinkan anak-anak itu aman, kita kan yakin, kita percaya kalau aturan atau kesepakatan yang kita buat ini demi kebaikan kita di dalam kelas itu. Jadi kita bahas dulu keyakinan kelas. Ideal boleh dilarang. Nah kalau keyakinan kelas bahasanya lebih positif. Gitu. Jadi sekarang saya minta tolong ke teman-teman semua atau Bapak Ibu supaya nanti kita di kelas bisa membuat keyakinan kelas untuk kelas kita. Jadi nanti saya kasih stick note. Apa kira-kira keyakinan kelas yang bisa dibuat kalau ibu ada di kelas bersama anak-anak? Keyakinan kelas supaya kelas itu menjadi kelas ideal, kelas yang kita idam-idamkan. Jadi kalau kita masuk kelas itu rindu rasanya masuk kelasnya. Nah, apa kira-kira yang bisa dicatat atau diinginkan atau dibuat nanti di dalam stick note-nya? Di dalam kertas korannya. Mau Bapak Ibu membantu? Sekalian. Nanti tahapan-tahapan membuat atau langkah-langkah membuat keyakinan kelas sambil jalan saya jelaskan juga. Bunia boleh bertanya. Banyak hal yang saya contek dari Bapak Ibu. Oh, yang sudah Ibu Eli lihat di kelas ya? Ya, di kelas IPA. Ya. Ternyata Bunia ya. Apakah keyakinan kelas? Apakah umpamanya 11 IS1 itu judulnya di bawah, dan kelas ini harus berbentuk kalimat? Nah, terima kasih pertanyaannya Ibu Eli. Bu Eli bertanya bentuk kalimatnya. Apakah hanya seperti hebat, sukses, semangat gitu? Kembali ke narasinya, karena ini keyakinan kelas berbeda dengan peraturan atau aturan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi biasanya misalnya menjaga kerjasama, tolong menolong, tidak boleh bertengkar, gitu. Jadi lebih jelas gitu. Beda dengan peraturan, beda dengan kesepakatan. Jadi kalau keyakinan itu satu. Jadi kalau kita ingin semangat belajar, jelas gitu Bu Elia. Misalnya semangat belajar, kerjasama, asal jangan soal ujian aja kerjasama gitu ya. Menjalin solidaritas misalnya. Atau ada juga di sebelah SIPA, jaga kebersihan Bu gitu misalnya. Ada yang pagi nggak mandi Bu, boleh gitu, nggak masalah. Keyakinan mereka maunya seperti apa? Nanti tinggal kita sepakati, gitu Bu Eli. Dan bagi yang nah, bentuk kreativitasnya. Nanti tinggal kita yang meluruskan kalau itu belok-belok sedikit. Terima kasih bantuannya Pak Sabar. Ini ya nanti ya. Nanti aja lah. Oke. Saling berbaik sangka.
saling menghargai. Nah, jadi yang kita tulis nanti kan ini hasil siswa. Mungkin di kelas Bapak Ibu juga udah lihat. Jadi ada 2 kertas yang kesimpulannya atau poin-poinnya. Biasanya tidak lebih dari tidak sampai 10 lah. Karena biasanya keyakinan kelas itu tidak banyak akibatnya atau hasilnya terasa oleh siswa di kelas itu atau warga kelas. Nah, untuk keyakinan ini bersama di kelas itu untuk kebaikan yang ada di kelas itu. Nah, keyakinan kelas itu diharapkan bisa menjadi kebiasaan. Tentu kebiasaan baik buat warga di kelas itu. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan, sudah jadi pakaian, ujung-ujungnya nanti menjadi budaya positif. Budaya positif, harapannya ketika satu kelas sudah memiliki budaya positif, harapan kita kelas yang lain juga akan mencontoh atau meniru dia. Nah, ujungnya atau muaranya keyakinan kelas ini adalah kepada visi sekolah. Makanya minggu lalu kita belajar tentang visi sekolah. Cara mewujudkannya salah satunya di dalam kelas adalah dengan keyakinan kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Tadi juga sudah kita lakukan tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya. Pertama, dia berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak ada tidak boleh, dilarang, itu tidak di dalam keyakinan kelas. Lalu tidak terlalu banyak, sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Makanya kita sepakati apa saja isi keyakinan kelas di kelas itu. Karena keyakinan kelas 11 IPA mungkin berbeda dengan keyakinan 11 IPS 1 gitu. Karena isinya berbeda, warganya berbeda, maksud kelasnya itu juga akan berbeda. Nah, ini yang sudah saya terapkan di kelas 11 IPA karena akan menjadi aksi nyata juga saya nanti di tugas JKP-nya. Seperti yang saya bilang tadi, ada ini pendapat siswa. Nah, sebaiknya setelah kita sepakati bersama, ada momen atau sesi tanda tangan. Artinya ketika kesepakatan atau keyakinan itu ditandatangani, berarti kita semua yakin kalau ini bisa kita wujudkan. Namanya visi atau harapan, kita ingin sekolah, bukan sekolah, kelas ini menjadi seperti harapan kita. Saya ketika membuat keyakinan kelas 11 IPA di next. Nah, ini contoh-contoh yang saya ambil di internet, jadi fleksinya banyak. Bisa dibuat seperti ini atau diketik bagus-bagus juga bisa, atau secara langsung yang saya lakukan di 11 IPA. Nah, untuk materi keyakinan kelas sampai di sini. Nanti kalau masih ada pertanyaan, ada sesi tanya jawabnya. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik. Baiklah Bapak Ibu, masih semangat siang ini? Kurang. Masih semangat Bapak Ibu? Ini bentuk penanaman nilai intrinsik dalam diri kita, suatu hal nilai positif. Mudah-mudahan ini bisa jadi pemandu kita nanti dalam menyampaikan ilmu kepada siswa. Masuk surga. Siapa saya? Saya adalah pendidik. Siapa saya? Saya adalah guru. Siapa saya? Saya adalah penyampai kebaikan. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Tepuk tangan kita semua. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Di sini saya singgung sedikit bagaimana peran dan tanggung jawab kita sebagai seorang manusia dulu, bahwa Allah menciptakan kita adalah untuk menjadi khalifah dan menyampaikan kebaikan. Terlepas dari secara umum, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya ada 2 bab yang akan saya sampaikan di sini, menyambung dari apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu CGP. Yang pertama, yaitu yang pertama adalah tentang 5 posisi kontrol, kemudian yang kedua adalah nanti segitiga restitusi. Jadi kita pasti pernah berada di posisi ini. Yang pertama itulah posisi penghukum. Nggak tahu entah di rumah, entah di sekolah, atau dalam pergaulan sehari-hari kita pernah, saya rasa pernah menjadi seorang penghukum. Begitu pula dengan posisi membuat orang merasa resah. Nah, ini saya mungkin ya, saya lebih seperti ini. Kadang saya menggambarkan pada anak, sehingga anak merasa bersalah, walaupun lembut, kadang anak merasa bersalah. Ternyata yang saya lakukan sama ini, nanti kita lihat bolehkah atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah teman. Nah, ini yang saya berbicara. Kemudian imbasnya dari kita menjadi ini, imbasannya adalah
Samose derajat kita dengan anak, samose cara berbicara etika anak lagi tidak dibatasi. Ini gurunya, oh ini saya sebagai siswa. Kemudian selanjutnya adalah pemantau yang suka pantau-pantau, bukan berarti yang dekat di pagar ya, misalnya yang suka pantau-pantau. Dan yang ketiga adalah menanyai keyakinan. Lanjut, Bu Suci. Nah, dalam menstabilkan identitas, di sini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Saya selalu dukung seperti ini, pasti kawan-kawan beranggapan tidak pede dengan dirinya. Adapun yang sering diucapkan atau untuk dalam proses segitiga restitusi ini adalah kita menstabilkan identitas. Berbuat salah itu harus mengatakan mau ya ini disebut Melda ya. Baiklah Melda, siapa? Baiklah Melda, melakukan hal itu merupakan satu hal yang wajar. Tak berarti kita menstabilkan kondisi anak atau kalau mungkin ada yang sedang rokok atau sedang marah. Validasi kebutuhan. Jadi dalam validasi kebutuhan ini bisa diucapkan atau menyampaikan setelah tadi menstabilkan identitas, kemudian kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Karena saya contohkan lagi dengan Bu Melda tadi. Kalau seandainya Bu Melda, contoh yang lain Bu Melda ya, umpamanya Bu Melda memukul Bu Niza, ya kan, karena Bu Niza mengambil kebalikan. Jadi Bu Melda memukul Niza. Jadi sebagai seorang yang bisa menerapkan segitiga restitusi, saya bisa mengatakan, tadi saya tanya Bu Melda melakukan apa? Memukul Bu Niza. Jadi saya katakan, kalau seandainya kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, ya kan? Tapi kamu tidak melakukannya. Itu adalah bentuk kalimat dalam validasi kebutuhan. Kemudian nanyai, apa alasan mereka melakukan sebuah kesalahan? Nanti Bu Melda bisa jawab, tadi Niza ambil pena saya tidak ada kebalikan, gitu kan. Lanjut, kemudian menanyai keyakinan. Menanyai keyakinan ini adalah apa nilai yang Niza? Saya tanyakan, apakah yang dia lakukan sudah benar? Apakah yang menerapkan segitiga restitusi? Sebenarnya kita pernah mempraktekkan tahapan-tahapan segitiga restitusi ini. Tapi mungkin kita nggak tahu kalau itu adalah menstabilkan identitas dan keyakinan. Atau mungkin saja dalam penerapan yang kita sampaikan itu tidak runtun atau di depan. Dan bagaimana kita menjadi pendidik yang betul-betul berpihak pada murid. Dan tentunya, billahi ta'alanya ya, saya lebih berpikir ke sana bagaimana menyampaikan sebuah kebaikan itu bukan saja bernilai dan menghabiskan waktu di sekolah ini, tapi mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Yang pertama adalah yang saya pahami adalah bagaimana kalau kita menghadapi anak yang sedang melakukan masalah atau menghadapi sebuah masalah itu, kita stabilkan dulu kondisinya, kita ikut merasakan apa yang dirasakannya. Umpamanya kan kalau mereka melakukan kesalahan, saya paham untuk melakukan kesalahan itu adalah sebuah hal yang wajar. Setiap manusia pasti pernah melakukan. Jadi, iyalah kamu setiap hari melakukan kesalahan, setiap hari kata lambe, saya bukan langsung seperti itu. Berarti posisikan diri dulu berada di posisi anak, kemudian menstabilkan identitas anak. Baru kemudian menanyai atau validasi tindakan yang salah. Kita menanyai, apa sih alasannya sebenarnya mengapa melakukan hal ini? Pasti setiap apa yang kita lakukan, termasuk siswa pasti punya alasan. Mengapa melakukan itu? Pasti sebalik itu ada alasannya. Baru kemudian nanti kita menanyai keyakinan. Menanyai keyakinan ini sebagaimana yang saya tangkap di sini adalah lebih kepada bagaimana kita menuntun anak untuk bertanggung jawab dan memberikan kesempatan atau ikut serta mencarikan solusi untuk anak bertanggung jawab sendiri terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Mungkin sekian. Yang pertama tadi ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya adalah segitiga restitusi, yaitu beberapa tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas anak, kemudian validasi tindakan yang salah, dan selanjutnya adalah menanyai keyakinan. Mudah-mudahan kita masuk di sini adalah guru hebat semuanya yang bisa mempraktekkan, kemudian berangsur-angsur merubah diri dan membawa diri ke arah yang lebih positif dan lebih baik demi kemajuan sekolah kita. Dengan moto berbuat untuk yang terbaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Ibu Fit, Ibu Nisa, Ibu Dia, Ibu Lania. Terima kasih Bapak Ali. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk sesi tanggung jawab, tanya jawab. Ada yang ingin menanyakan sesuatu ke kami? Ya, silakan Ibu Lilis. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya boleh kok dijawab semua teman-teman CGP, boleh juga siapa yang tahu di antara kita. Yang pertama adalah saya melihat di kelas itu ada keyakinan kelas di beberapa kelas. Kemudian ada di sana tulisannya menghargai teman, tidak membuli teman. Ya kalau tidak salah seperti itulah kalimatnya. Nah, apakah dalam keyakinan kelas ini ada konsekuensi atau apa ya namanya tadi? Ya, konsekuensi. Ya, apakah ada konsekuensinya ketika keyakinan kelas itu dilanggar oleh yang membuat keyakinan? Karena saya langsung mendengar Bapak Ibu ketika saya panggil salah satu teman di kelas, siswa maksudnya, kemudian saya panggil namanya, Kebo, majulah lagi ke buku. Sedangkan di sana sudah ada tertulis. Nah, apakah nanti ada konsekuensi dari keyakinan kelas tersebut? Itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering tuh Bapak. Padahal disebut ke bawah, padahal di situ cuma ada kambing apa? Pada Ibu Iris ya, yang sudah menanyakan ya tentang di kelas itu sudah kita buat tentang keyakinan kelas. Salah satunya tadi tentang menghargai teman, menghargai teman dan tidak membuli. Ya, itu kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Tentu konsekuensinya bukan berupa hukuman. Akan tetapi kita sudah membuat kesepakatan bersama siswa. Apabila siswa melakukan pertama, kita tegur terlebih dahulu, kemudian 2 atau sampai 3 kali melakukan hal yang sama, maka akan kita sampaikan kepada wali kelas. Kalau kita nggak mampu sendiri, yang guru kelasnya tidak mampu, yang mengajar pas ketika si anak tadi melanggar keyakinan kelasnya, inilah yang melaksanakan seperti apa. Dan kembali kepada keyakinan kelas tadi ya, kita melaksanakan yang namanya sedi 3 restitusi, agar masalah-masalah yang dihadapi oleh anak kita tadi bisa terselesaikan. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Nah, disampaikan Ibu Dia. Gimana Bu Lilis? Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan bagi kami. Yang pertama, maksudnya yang pertama sebenarnya banyak Pak Ari, tapi 2 saja dulu Pak Ari, kalau ada waktu nanti. Kemudian saya setelah membaca posisi guru oleh Bu Fitmawati tadi, saya termasuk guru penghukum Pak Ari. Karena sedikit-sedikit kalau kesalahan siswa itu tidak saya hukum, saya menganggap bahwa dia akan menganggap saya sepele dan besok akan mengulangi hal yang sama. Nah, salah satu contohnya, kalaupun saya lewat Aqua lalu saya terkejut dan harta ya. Yang jelas ada sesuatu mungkin yang membuat saya agak aneh dari tingkah laku siswa. Walaupun saya tidak masuk ke lokal itu, mereka sudah tahu saja, oh Ibu Eli akan memberikan sanksi. Karena menurut saya jika itu diberi sanksi, besok dia belajar untuk mengulangi. Padahal sebenarnya tidak semua seperti itu. Nah, termasuk bersiul tadi. Saya mengajar di kelas 11 Yudi. Nah, biarlah saya sebut namanya karena tidak terlalu siul Pak Ari. Bagi saya siulan itu mengganggu, artinya membuat kondisi lokal itu dia menyepelekan kita di depan. Padahal sebenarnya kata Bu Diah tadi, anak juga butuh kebebasan. Nah, apakah memang bersiul, agak bersuara-suara aneh ini memang kita biarkan saja atau memang perlu kita tegur? Nah, mungkin itu salah duanya, ada beberapa sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan pertama tentang pertanyaan pemantik, yang kedua tentang oleh Ibu Nisa Wulandari. Silakan Bu Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Eli atas pertanyaan yang luar biasa. Pertama mengenai apa pengertian ataupun makna dari pertanyaan pemantik ya. Dari segi katanya saja pemantik artinya gimana Bu? Pemancing ya, atau ibaratnya ya kalau saya bayangkan bendanya seperti apakah korek api atau mancis ya. Nah mancis itu gunanya untuk supaya sumber apinya itu lebih membara ya. Berarti intinya kita sebagai guru ini juga termasuk bagian dari model PBL, gimana kita menghadirkan sebuah kasus atau masalah untuk sampai kepada materi yang kita tuju. Kenapa? Supaya anak kita itu berpikir, supaya otaknya jalan, dan supaya dia bisa langsung terkoneksi nanti dengan materi yang kita berikan. Jadi apapun mapel kita, bagusnya di awal dahulu kita berikan pertanyaan pemantik. Tentu kita punya kasus-kasus kontekstual yang ada di sekitar kita. Karena kalau kontekstual, maka siswa itu akan lebih dekat dengan kasusnya, sehingga dia akan lebih mudah menyerap apa yang kita tanyakan dan connect dengan apa jawabannya. Nah, yang kedua yaitu tentang posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, tadi mungkin juga sebagian kita dan seringnya kita, sebelum itu dulu tentang penghukum tadi. Kenapa sebagai penghukum di pendidikan kita? Karena efek negatifnya banyak. Salah satunya anak itu akan benci terhadap kita, atau ditandainya kita sebagai, kalau bahasa kitanya sebagai seorang guru yang killer gitu ya. Seorang guru yang killer seperti itu. Karena walaupun secara konsekuensinya kita pikir mungkin itu bagus ataupun hukumannya kita berpikir dia akan jera dengan apa yang kita berikan, tapi nyatanya dari teori psikologis itu justru tidak mempengaruhi gitu, malah mantul jadinya. Mantul anak itu ketika kita beri hukuman, ketika dia merasa bersalah, maka itu hanya sekedar mereka melakukan hukuman itu sekedar di saat keyakinan itu tidak akan melekat di hatinya karena hanya ada motivasi eksternalnya. Terus tentang bersio, ya tadi Bu Diah menyampaikan bahwa misalkan anak kita itu butuh bermain, butuh kebebasan, tapi di satu sisi kita tidak merasa nyaman anak itu bersiul di kelas. Yang menurut saya tentu untuk di saat kita serius, tentu diharapkan anak kita tenang dahulu, tenang, tidak ada suara-suara, atau ketika kita ingin memasukkan pembelajaran kita. Nanti ketika mereka sudah kita lihat jenuh pula, kita masukkan pula di sana ice breakingnya, apakah dengan bernyanyi atau bertepuk semangat atau uji konsentrasi ataupun bersiul-siul namanya. Mungkin di sana momennya. Ada momennya tertentu, bukan di saat pembelajaran berlangsung. Jadi ada ombok-omboknya gitu, di mana saatnya serius, di mana saatnya kita bermain, belajar. Nah, jadi seperti itu Bu Eli. Dan juga saya juga tertarik juga pertamanya dengan materi segitiga restitusi ini, karena menurut saya ini sesuai dengan ajaran segitiga restitusi ini. Bukan mempermalukan siswa kita dengan berlari di lapangan, dengan push up di depan kelas, tapi lebih kepada berdiskusi, menanyakan apa keyakinan yang ada di dalam hatinya, apa yang dia langgar, sehingga dia merasa lebih bertanggung jawab terhadap dirinya ke depannya. Demikianlah Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini yang bersiul-siul tadi ya. Bersiulnya ketika kan nanti ada tugas kita beritahu, bukan ketika kita menerangkan, jangan harapnya boleh bersiul. Oh iya. Oh ini dari mungkin bisa berbagi pengalaman ya, mungkin di lain kasus kalau sama dia mungkin itu mereka bersiul, tapi kalau sama saya kebanyakan mereka kadang ada yang tidur, yang tidak meninggalkan kepalanya, bukan tidur sebenarnya tapi saya menjelaskan apa-apa. Tapi kembali lagi, kalau seperti itu boleh kita lihat, kita kembalikan kepada segitiga restitusi tadi, itu lebih kepada keyakinan kelas. Kalau saya baru tadi pagi yang membuat bentuk keyakinan kelas di kelas yang saya jadi walasnya, itu lebih kepada nilai kebajikannya itu adalah saling menghargai.
Nah, sebelum membentuk bahwa itu adalah nilai saling menghargai, tentu ada beberapa poin apa saja yang termasuk ke dalam saling menghargai. Tentunya itu adalah tidak bersiul, kemudian apalagi tidak berbicara ketika guru menjelaskan, atau tidak mencemooh kawan, tidak mencemooh guru. Itu termasuk ke dalam etika seorang anak untuk menghargai orang lain. Mungkin sekali dua kali Bu Eli menegur secara bukan menegur sih, membiarkan atau hanya aduh anakku bantiku. Besok jumpa lagi, aduh kenapa sikap menulis kok selalu bersiul. Tapi mungkin untuk ketiga kalinya mungkin bisa Uni panggil. Nah tadi bentuk sampai kamu bisa Uni panggil tersendiri anaknya. Ini bisa menerapkan segitiga diskusi yang kami sampaikan tadi. Ini bikin aja atau mungkin Uni ada bikin keyakinan kelas, bikin di sana bahwa itu adalah bentuk bagaimana etika dia di dalam kelas. Nah mudah-mudahan dengan kita kan tidak memaksakan, kita kan memulangkan bagaimana caranya supaya kamu tidak bersiul. Bahkan caranya supaya mulut itu tidak mengeluarkan bunyi-bunyi yang seperti itu ketika dia akan terpancing untuk memberikan jawaban-jawabannya. Nah itu mungkin dari saya yang bisa dicobakan. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru lainnya. Kami pun di sini sama-sama belajar. Intinya kita sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, kalau bagaimana menghadapi siswa tidur? Pertama Bapak Ibu, tidur itu perkara kebutuhan, ya kan? Perkara kebutuhan. Pembelajaran tidak akan bisa berjalan sesuai dengan semestinya kalau 5 kebutuhan tadi itu tidak terpenuhi. Artinya memang anak yang tidurnya jam 2 itu memang tidak akan pernah bisa konsen ya. Bagaimanapun kita mengajarnya dengan metode apapun tak bisa, karena itu sebuah kebutuhan. Nanti beritahu mereka untuk kedepannya untuk tidak tidur. Itu tadi pagi yang saya sampaikan ke anak tadi. Tidur itu yang cukup. Seandainya itu terulang-ulang juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Hamdani. Saya Ahmad Noval. Dan saya Irgan Herul Mahfis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Guru yang telah mengajak saya diskusi dalam menyelesaikan masalah ini. Saya merasa senang menyelesaikan masalah dengan metode segitiga restitusi agar bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan kami berjanji akan mematuhi peraturan sekolah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.